Oke guys, jadi intinya untuk ngambil gambar atau dokumentasi untuk YouTube kita perlu izin lah dari BPCB ya. Jadi kita nggak bisa terangin, minta bapaknya terangin di sini karena ada izin dari BPCB. Tapi tadi bapaknya udah jelasin bagus banget bahwa setiap warga negara Indonesia sebenarnya boleh untuk merawat benda cagar budaya, tapi kita harus daftarkan ya di sana. Jadi nanti kita di vlog-vlog selanjutnya kita ulas, kita minta izin bapaknya untuk bisa disiapin waktu biar arkeolog yang bisa vlog bersama dengan kita, oke? Mata pahatnya nggak kelihatan. Kalau kura-kura ini awalnya ini merupakan jala juara apa? Jala juara. Tunggangannya Wisnu kan? Maksudnya apa Pak jala juara? Jala juara itu pancuran air. Nah air yang keluar dari jala juara ini identik dengan petirtaan suci, kemudian suci. Kalau Bapak ke Jolotundo, nah jala juaranya ya pasti ada. Biasanya di tengah Jolotundo tuh aslinya candi apa tuh Pak? Apa? Arca apa tuh? Di itu kalau Ya kan kaitannya itu diperkirakan Wisnu. Wisnu ya? Apa benar orang bilang itu Pak? Memang Rumornya? ada beberapa ya, karena ini kan diperkirakan ada yang mengatakan dari Jolotundo. Dari Jolotundo ya? Tetek, karena keberadaan ini juga waktu itu kan zaman Belanda. hilang dari waktu Belanda itu hilang dari tempatnya. Kemudian ditemukan arca ini bukan temuan baru, tapi arca Wisnu yang hilang ditemukan kembali. Kemudian oleh Bupati Mojokerto diselamatkan, dikumpulkan di daerah Mojokerto di museum lama itu. Kemudian dibawa ke sini tahun 91. Ternyata Jadi masih sesuatu perdebatan yang Pak luar biasa. Iya. tentang arca ini dari Candi Tetek atau dari Itu Jolotundo. apa Pak? Itu ininya Majapahit dulu? Itu Paket perkiraan zaman Majapahit? Mana? Trawas ini loh, Kecamatan Trawas. Loh, ini naik gunung ayo, di atas Jolotundo itu. Oh, Trawas. Iya, iya, sih. atasnya Jolotundo. Ini loh, Mem. Tuh, Mem. Ini Mem itu nggak buat apa, Mem? Cium, cium. Apa ini? Ngasah pedang, Be. Oke teman-teman, saya mau jelasin dikit lah tentang Linggayoni ya. Karena bapaknya untuk dia masuk di video ini dia harus ada izinnya, jadi saya jelasin menurut pengetahuan saya dan yang udah dijelasin sama Pak tadi itu yang di museum. Jadi Linggayoni ini adalah salah satu istilahnya candi atau peralatan yang paling penting dalam budaya kita pada masa lalu ya. Biasanya ditaruh di tengah-tengah candi yang menggambarkan perlambang daripada langit dan bumi yang diartikan sebagai lingga dan yoni. Jadi bersatunya langit dan bumi akhirnya menjadi satu kehidupan. Jadi kalau kita lihat di Museum Trowulan ini ada banyak banget nih Linggayoni, ada lingganya aja atau ada yoninya aja dengan berbagai macam bentuk. Ada bentuk kobra, ada bentuk tulisan, ada macam-macam banget, tergantung dari seberapa besar candinya dan seberapa maju peradaban di sekitar itu. Saya juga lihat ada beberapa Linggayoni yang mempunyai relief seperti Jatayu ya, seperti Garuda. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah satu relief Garuda atau Jentayu di Linggayoni ini. Menurut pengetahuan saya ini menunjukkan zamannya nih, zamannya lebih tua dari Majapahit.
Jadi ada banyak banget lingga yoni bergantung dari eranya pada zaman itu. Kita juga ada lihat lingganya aja di sebelah sana, ini yoninya aja. Kita lihat juga ada di bawahnya biasanya ada motif naga di sini. Nah, ini salah satu lingga yoni yang paling cantik nih di sini. Kelihatan banget ada bentuk naganya dan ada karakter jentayu ya di relief di pinggirnya. Keren banget nih, bagus banget. Nah, ini kalau kita teman-teman lihat, ini ada lingga yoni yang motifnya motif seperti kobra guys. Jadi pengetahuan saya sih kobra ini menunjukkan zaman Hindu Siwa ya. Jadi Siwa adalah salah satu hewan yang ini ya Siwa lah di sini. Keren. Oke, teman-teman, ini di belakang saya ini kayaknya yang paling utuh nih yang saya lihat. Jadi lingga sama yoninya jadi satu ya di zaman yang sama, sangat bagus banget, gede banget. Ini yang penampakan secara utuhnya. Di sebelah sana itu ada yang hanya lingganya atau yoninya aja. Jadi ini utuhnya, ini kemungkinan di candi yang besar banget kalau dilihat dari ukurannya ya. Oke guys, perjalanan saya sore ini setelah kita tadi dari Museum Trowulan, kita lihat-lihat arca lingga yoni, kita mampir ke satu situs yang nggak jauh dari Museum Trowulan ya, yang dinamakan Siti Inggil. Siti Inggil ini merupakan situs yang dipercaya sebagai tempat pendermaan atau persinggahan dari Raden Wijaya atau Raja Majapahit yang pertama ya. Jadi sini banyak sekali teman-teman yang istilahnya bersiarah lah ke sini mengenang sosok raja yang pertama yang mendirikan Majapahit. Tempat ini asri banget nih, ada pohon besar banget depan saya. Kamu lihat. Banyak sekali, saya juga beberapa kali kesini untuk kita bermeditasi dan mensyukuri lah dan mengenang kebesaran raja-raja terdahulu ya di Majapahit. Jadi kabarnya di sini juga ditemukan arca Kertarajasa ya, yang sekarang ada ditaruh di Museum Gajah. Ditemukan di daerah sini, di daerah Siti Inggil ini. Buat teman-teman yang datang ke daerah sini, kamu suka dengan sejarah Majapahit, dan ini adalah tempat yang kamu wajib untuk kunjungi. Karena di sini tempat kita mengenang lah kebesaran Majapahit dari raja pertamanya, yaitu Raja Raden Wijaya. Oke, kita selesai.
guys, daripada saya jelasinnya nanti salah, mendingan kita tanya sama juru kuncinya ya, Pak Kirno yang pasti lebih mengerti lah seluk beluk daripada Siti Inggil ini ya. Saya mau ajak teman-teman kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kirno ya. Pak Kirno, ayo ngobrol Pak Kirno. Gimana? Ngobrolnya di mana? Sembarang wis. Sini aja ya. Sini. Backlight ya. Ini. Pak Kirno, sejarahnya Siti Inggil ini kayak gimana sih Pak? Siti Inggil itu kalau orang kampung itu dulu itu mengatakan Siti Inggil itu simpel sekali. Dulu itu dikatakan ini lemah geneng. Lemah geneng. Ya, Artinya lemah berarti tanah tanah yang tinggi ya. Oh iya, tanah yang tinggi. Ternyata dalam artian itu tanah yang tinggi itu bukan tanahnya tinggi. Jadi di sini tuh kemungkinan besar itu tempat di mana tempat pilihan atau tempat yang sudah disediakan untuk beliaunya itu istilahnya dalam menemukan atau mencari sesuatu itu di sini. Di tempat kedudukan yang tinggi untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Ternyata penyebarannya seperti itu, kurang lebih begitu. Dinyatakan bahwa mulai zamannya Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya, konon katanya mendapatkan istilahnya wahyunya itu juga di Siti tempat Inggil ini. Sampai Presiden Soekarno, sampai Pak Harto, sampai seluruh presiden. Jadi istilahnya sowan ke sini ya. Pemimpin katakan minimal itu Indonesia lah, R1 gitu ada. Semua hampir kesini. Iya. Karena cikal bakalnya Majapahit ya Pak ya. Cikal bakalnya Majapahit juga di Siti Inggil. Di Siti Inggil. Makanya Majapahit itu adalah cikal bakalnya Indonesia. Cikal bakalnya Indonesia. Bahkan lebih luas dari Indonesia kan begitu. Makanya dari pemimpin-pemimpin kita itu tidak mau melupakan untuk di sini. Itu pun tidak mungkin dia langsung ke sini. Mungkin dia itu banyak istilahnya orang yang lebih ngerti. Mungkin itu spiritualnya atau gimana. Mengajak untuk datang ke sini. Bareng-bareng berdoa. Jadi istilahnya ada tatanan lah kita menghormati leluhur kita Pak. Itu memang begitu. Kalau sebenarnya kalau saya sendiri tadi ya tidak perlu kita mencari Majapahit yang kayak apa, turunannya dari mana, itu terlalu versinya jauh, nantinya melenceng. ada yang versi dari sini, ada yang versi dari sini. Ternyata yang paling pokok adalah hormat pada leluhur. Hormat pada leluhur. Bahkan memang Majapahit itu memang ada gitu. Raja pun memang ada pada waktu itu. Terbukti lah dari Raja pertama. Itu sekilas di Siti Inggil sini. Ada pun di tempat lain, maaf saya masih sendiri banyak kurang, ini lagi ya. kurang mengerti. Kalau Majapahit itu banyak sekali situs-situsnya, termasuk Ringin Lawang, termasuk Candi Brau, termasuk Candi Teko, termasuk Candi Gentong, termasuk Candi Padang Ratu, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Nah Pak Kirno, sebagai sesepuh lah daerah sini, ada nggak pesan buat generasi muda Pak yang nonton di video ini? Apa pesan buat pada generasi muda Pak? Untuk generasi muda kami harapkan dia itu lebih mengenal bahwa istilahnya kita hormat pada peninggalan-peninggalan beliau, situs-situs Majapahit, supaya lebih mengerti bahwa kita ini hidup ini tinggal enaknya sebenarnya. Dulu itu ada perjuangan yang panjang, perjuangan yang luar biasa. Bahkan setelah di Majapahit itu pun masih ada tantangan yang lebih besar, yaitu penjajahan. Sekarang sudah merdeka, nikmatilah kemerdekaan ini dengan nyambangi lah istilahnya pada leluhur-leluhur kita. Itu pun saya menghimbau kalau datang itu sebaiknya itu biarpun sejelek apapun yang namanya juru kunci, karena yang punya tempat yang dikuasai mungkin ya tidak selamanya pada waktu yang sekarang ini. Dia datang istilahnya pamit lah, nuwun kalau bahasa Jawa. Banyak sekarang itu orang yang kayak Ludas-ludus ya,
istilahnya brudas-brudus bahasanya itu. Iya. Itu eman, Iya. bahasa saya itu eman, jauh-jauh dia datang, niatnya baik. Tapi kalau tidak melewati pintu yang Yang benar. benar, itu kasihan sia-sia. 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 Doanya beliau, ya saya bukan mau ngabulkan, Iya. tapi secara Secara adat dan tradisi harus menghormati orang tua lah. Apalagi yang punya. ya istilahnya yang bertanggung jawab lah di tempat ini. Bahkan di sini bukan hanya menunggu, area seperti ini untuk melestarikan, juga menjaga, Iya. juga kebersihannya dan Iya, lain dan sebagainya. Itu pun tidak ada gaji dari manapun. Oke. Oh ya. Betul, tidak ada gaji dari manapun. Kalau disingkirin, mungkin kalau sudah masuk di museum atau masuk di Cagar budaya. cagar budaya, mungkin dia dapat gaji. Kalau seperti saya, kalau tidak ada orang-orang yang mempunyai rasa belas kasihan, tidak ada gaji dari manapun. Bahkan saya bisa menghidupi teman-teman yang membantu saya di sini untuk nyapu-nyapu dan lain sebagainya. Tempat ini bagi pengunjung yang senang ziarah ke tempat-tempat situs Mojopahit dianggap yang paling bersih. Harus ya paling Di sini yang besar, paling paling bersih ya. Itu pun saya kurang percaya. Saya buktikan dari minggu yang lalu itu kayak nggak saya catat tanggalnya. Saya keliling dari Troloyong, Iya. Nyonowungu sampai ke Ayam buruk. Ayam Muruk juga ke sini ke Penconowungu, terus ke Cempo. Penyepo. Heeh. Semua saya keliling. Iya. Yang lebih parah itu di Cempo. Kotor. Saya eman sekali. Kalau itu dikelola dengan baik, mungkin Menarik bisa pada lebih wisatawan menarik pada datang. wisatawan. Bahkan tempatnya sendiri sebenarnya asik sekali. Tapi kotornya minta ampun. Saya maaf pada juru kunci kalau saya kritik, bukannya saya itu sombong begini. Itu demi menjaga kebaikan kelangsungan daripada peninggalan leluhur. Mojopahit. Oke teman-teman, saya belajar banyak banget dari Pak Kirno ini bahwa tidak ada seorang yang besar tanpa menghormati leluhurnya, Pak Kirno ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memimpin dengan baik kalau kita tidak menghormati pendahulu-pendahulu kita. Saya di video ini saya mengajak teman-teman untuk kita menghargailah betapa kayanya Indonesia, betapa indahnya budaya Indonesia, betapa hebatnya peninggalan-peninggalan leluhur ya Pak Kirno ya. Kita generasi muda kita harus siapa lagi yang lanjutin kayak gitu Pak ya. Kalau bukan kita kayak gitu ya. Dan beliau-beliau ini yang paling berjasa menjaga ini. Ayolah kita saling membantu, kita saling menghormati ya. Istilahnya kita membesarkan Indonesia ini tidak akan bisa tanpa membesarkan budayanya Pak Kirno. Oke teman-teman, thank you untuk udah lihat video saya. Semoga video ini bisa membuat kita semakin mencintai Indonesia. Kalau kita mau cintai Indonesia, kita harus cintai budayanya. Benar nggak Pak Kirno ya? Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.